Kabar mengejutkan datang dari presenter Ruben Onsu. Ya, suami dari Sarwenda itu ternyata tengah berselisih dengan adik kandungnya Jordi Onsu. Dan renggangnya hubungan Ruben dan Jordi itu ternyata sudah sejak 1 tahun lalu. Namun hingga saat ini, temali persaudaraan keduanya belum bisa diurai alias berdamai. Lantas apa yang membuat hubungan keduanya merenggang? Meski sebelumnya mereka tampak kompak selalu tampil bersama. Jadi mas, saya kalau kayak gini nih, kalau gue ada waktu pasti akan gue jawab ya teman-teman. Gue bukan selebriti yang musik gitu enggak, tapi ya dia berkata benar. Dia berkata benar, memang saya udah lama ya nggak teguran sama dia. Dia biasa mungkin kakak adik, tapi kalau ini ada luka hati yang saya rasa dari sayanya. Jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya gitu ya, dan terus saya tidak mau menyakiti apapun, dan ya semuanya baik-baik aja. Ruben tak merinci musabab apa yang membuat hatinya tersakiti oleh Jordi. Namun rasa sakit yang ia terima itulah membuat Ruben hingga saat ini belum juga bertegur sapa. Jadi makanya teman-teman mudah-mudahan tayangan ini tidak jadi ngeblunder ya. Saya amat kecewa jika ini terus digiring-giring. Ada waktunya saya jawab, pasti saya jawab. Ada waktunya, saya sangat sayangkan, aduh besok gue mau ngeluarin satu proyek yang baru, akhirnya harus dicampur adukan dengan, aduh itu yang saya sesalkan sebenarnya. Tapi mau ngomong apa? Kan dulu kita semua teman-teman bekerja, saya pun juga nggak bisa kalau saya bisa hadang hujan turun ya hebat, atau saya bisa apa, tapi ya saya cuma bisa jalanin, bawa senyum aja. Kalau luka yang tidak bisa saya ungkapkan, itu air mata pun udah nggak bisa keluar. Sedih campur aduk pasti ada. Ditanya kesepian, oh enggak, saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang banyak kasih saya penghiburan. Gitu ya, kasih saya penghiburan. Jadi buat saya gini, adalah gue tetap jadi diri gue sendiri, gue nggak ada masalah. Ya, saya nggak ada masalah sama sekali untuk bersedih gara-gara gitu, enggak. Cuman saya sangat sayangkan ketika itu terpancing. Sampai berita ini keluar pun tidak ada dari pihak dia ya untuk mencoba. Ya minimal kan ada orang yang menetralkan. Dia cerita aja ke sana, nggak ada sama sekali. Jadi buat saya gini, apa yang gue pikirin? Gue santai aja. Lantas benarkah rasa sakit hati itu semakin membuncah ketika ada kata-kata Jordi yang menyinggung Ruben saat melakukan siaran langsung di jejaring maya? Benarkah sudah tak ada lagi jalan islah antara keduanya? Jordi jarang sama Ruben ya, bukan jarang, nggak pernah. Ini ngetin, tolong disebarkan kemana-mana. Bukan jarang, nggak pernah. Saya sangat sayangkan sebenarnya sampai video ini viral, sampai video ini ya banyak yang akhirnya jadi berkubu gitu. Saya dari dulu nggak pernah mencari yang lo harus gini ya, enggak. Ini urusan saya dengan dia kan, jadi dia harusnya banyak tahu itu. Ya setiap orang pasti berdiri merasa dirinya benar gitu kan. Tapi kan kalau saya ini kan ikatan batinnya adik dan kakak. Kami yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak. Kami yatim piatu yang hanya diteruskan, dibesarkan sama orang tua asuh kita. Ya, ada orang tua asuh yang memang menjadi penengah yang baik buat kita. Tapi ya, ketika argumen dengan argumen itu tidak bisa menjawab, ya saya cuma bilang adalah ya saya tidak pernah berhutang budi, gitu ya. Saya tidak pernah berhutang budi. Tapi kalau ditanya ada luka hati dari saya untuk hal ini. Ya kalau Tuhan aja maaf, masa saya enggak. Jadi kalau buat saya hal untuk keluar dari kata-kata ungkapan maaf itu udah keseringan diucapin gitu. Jadi buat saya gini, Mbak, sekali lagi saya ngomong di teman-teman semuanya, muka saya boleh tersenyum, tapi hati saya menangis pasti. Ya, hati saya bersedih mah pasti, bohong. Tapi buat apa
saya ada hal yang harus saya kerjakan lebih lagi. Saya justru ngomong kayak gini aja, itu kan sebenarnya dia kayak ya kan, akhirnya gitu. Saya dengernya aja, aduh Tuhan, aduh. Iya, buat saya gini, ngapain sih sampai rame yang kayak gini tuh mau ngapain gitu? Iya, gue rasa bukan aib keluarga, mau ngapain? Gue juga kalau waktu dia ada kecelakaannya juga nggak menghindar. Ada siapa teman-teman yang dia emang nggak cerita, dia nggak cerita ke gue tahu dari teman-teman media. Dia gimana, ya gue nggak tahu ya. Ya berarti tandanya mungkin saya mengambil positif, mungkin dia nggak mau ngerepotin saya kali gitu. Jadi ya saya cuman di bawah senyum. Kalau dibilang rindu kangen ya pasti, namanya adik. Tapi yang saya bilang, Mbak, arti kata-kata saya udah luka sekali. Jadi saya nggak mau kekorek-korek lagi yang akhirnya enggan saya maafkan jadinya gitu. Tapi kalau sekarang saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri, saya sudah tidak peduli apapun itu. Jadi ya monggo, lu lakuin yang terbaik yang menurut lu baik. Tapi kalau buat gue gini, sorry nih, kayaknya gue harus menggunakan kata kunci baru nih gitu untuk gue diem gak mau nanggepin. Untuk yang menurut gue gini, lu berharap berdamai, semua orang juga maunya damai ya, baik-baik aja. Tapi kalau buat saya dalam hal ini kayaknya saya boleh menggunakan suara saya untuk diam. Saya boleh menggunakan suara saya untuk tidak memberikan apapun tentang hal ini, karena yang saya bilang sudah terlalu larut sehingga terbuai. Ya, saya cuman bilang adalah lu mau kemanapun, yang nolong lu itu bukan teman lo, bukan sahabat lo, bukan anak buah lo, bukan, tapi saudara lo sendiri. Gitu. Tapi kalau peran penting saudara itu ada nilainya, ya, ada nilainya buat dia, silakan. Saya tidak perlu menjabarkan apa yang saya sudah lakukan untuk dia, tapi minimal Tuhan tahu apa yang saya kerjakan untuk dia. Jadi buat saya untuk kayak hal yang kayak gini ya, saya udah lewatin, jadinya ada yang lagi gue pikirin. Dan lantas benarkah akibat perselisihan itu kondisi kesehatan Ruben kembali drop? Sekarang ini ya mencoba berpikir positif gitu. Karena kalau terus dipikirin, besok gue kenapa lagi ya, jadi kan parno ya gitu. Saya kemarin habis menjalani beberapa tes lagi, itu ada 48 yang saya cek lagi ya, 48 ya kalau nggak salah. Itu hasilnya baru minggu depan. Jadi ya ada beberapa yang saya curigai gitu. Jadi makanya akhirnya saran dari dokternya ya harus melewati tes ada 48. Sebuah video beredar di jejaring maya memperlihatkan seorang pria dewasa yang tengah marah kepada seorang kasir salah satu minimarket. Diduga jika kasir tersebut mengutil uang kembalian anak kecil yang berbelanja di minimarket tersebut. Tak terima anaknya dibohongi oleh sang kasir, sang ayah mendatangi minimarket dan melabrak sang kasir. Tak ayal, cekcok mulut pun tak terelakkan. Cek berapa? Terus kenapa kamu kembaliin anak saya 30.000? Uangnya berapa tadi? Uangnya 50.000. Jangan mentang-mentang anak kecil kamu kembali tipu-tipu kayak gitu. Saya tahu ini harga dasarnya 20.000. Ada diskon. Ya kan saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu di gimana, ada di sini. Kamu nggak scan sampai akhir kan? Jangan mentang-mentang anak kecil kamu. Stroke aja nggak dikasih. Kamu kasih nggak stroke-nya? Sangat disayangkan ya, maksudnya kan kalau kita kerja itu jujur aja, ikhlas
ikhlas aja, walaupun gajinya berapapun itu ya terima. Kalau memang nggak dirasa nggak cukup gajinya, nggak cukup untuk kebutuhan, ya coba cari kerjaan yang lain gitu. Jangan mengambil yang bukan haknya, karena itu ya pasti dalam hukum Islam haram, karena bukan hak kita ambil. Ketidakjujuran oknum kasir itulah yang membuat orang tua anak-anak kecil itu marah. Uang anaknya hanya dikembalikan Rp30.000. Padahal harga asli setelah mendapat diskon menjadi Rp15.000. Dan yang membuat pria itu murka adalah sang anak tak diberi struk belanjaan. Ini tadi kan anak kecil loh, Pak. Mungkin lo bakal kesen karena lagi banyak orang. Nggak ada alasan. Anak saya tertib, saya ajarin disiplin. Dia ngantri pasti dengan baik. Kamu mau bohong? Cek CCTV. Saya tahu itu di-scan doang, nggak kamu finish kan? Struk aja nggak dicetak sama kamu. Kurang berapa? Kurang 5.000 kan? Masalah bukan masalah kurang ya Mbak ya. Saya ingetin ya, bukan masalah kurang, tapi integritas pada perusahaan. Ketahuan nantinya itu akan gak baik buat kita juga, dalam arti hal nama kita akan jelek gitu loh. Dan dunianya kan sempit ya, pasti akan tahu. Apalagi sekarang zaman sosial media, apalagi kita mungkin nanti yang punya perusahaannya atau punya usahanya disebar ke sosmed, jadi akhirnya kita susah akhirnya itu jadi pekerjaan. Di tempat terpisah, kisah haru ungkapan rasa penyesalan seorang pria viral di jejaring maya. Pria yang diketahui bernama Munazar ini diketahui menghabisi nyawa istrinya sendiri lantaran sudah terlalu sering bermain api dengan pria lain. Rasa cemburu buta dan gelap mata itulah yang membuat ia menghabisi nyawa sang istri. Mengenakan pakaian orange, Munazar tak kuasa menahan tangis. Ia tampak begitu menyesali atas apa yang diperbuat. Sedih, kecewa, kenapa dia selingkuh, padahal aku gak pernah. Apa yang dimintanya aku kasih terus, tapi kenapa dia harus selingkuh? Misal kecewa, padahal aku ingin cuma foto selingkuhannya aku yang perlu, tapi dia nggak mau menunjukkan fotonya, sehingga aku kecewa di situ. Saya sudah berulang kali saya minta maaf sama saya, dia sudah aku maafin dari bulan 8, sudah banyak kali peringatin dia. Apa cerita anak kita sayang apapun, aku pingin anak kita jangan berpisah sama kita, itu sama dia. Kalau aku coba nilai di sini mungkin memang sudah lepas kontrol si sang suami yang mungkin sekarang jadi tersangka dengan mengalami kondisi yang seperti itu. Jadi mungkin dapat ya gelap lah, pikirannya gelap dan akhirnya melakukan seperti itu. Tapi memang karena kita negara hukum ya, main hakim sendiri, terlebih lagi nauzubillah menghilangkan nyawa orang, yang menghilangkan nyawa manusia itu memang berat banget, hukumannya pasti berat dan pasti ada ganjarannya seperti itu. Meski menyesal, namun semua sudah terjadi. Istri yang ia cintai harus meregang nyawa di tangannya sendiri. Ia kini harus rela mendekam di penjara atas perbuatannya. Cemburu yang pada akhirnya membutakan mata hatinya telah merenggut segalanya. Sangat terpukul, merasa terpukul, rasa kehilangan, semuanya hilang, Pak. Menyesal. Berada melihat seperti itu, ya mungkin itu muncul ya kemarahan seorang laki-laki tidak terima dengan pasangan istri yang dia cintai seperti itu. Tapi apapun itu yang dilakukan oleh tersangka itu memang salah. Kita negara-negara hukum nggak bisa pakai hukum rimba. Harusnya dalam kondisi yang normal mungkin bisa diselesaikan dengan jalan keluar yang lebih elegan untuk dia melepaskan seorang wanita yang sudah berselingkuh.
Beralih ke kasus hukum, tim penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus telah melakukan serangkaian tindakan penggeledahan di rumah tinggal milik tersangka kasus korupsi Tata Niaga Timah, suami Sandra Dewi Harvey Muiz yang terletak di Jakarta Barat. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti kendaraan bermotor yang diduga kuat berhubungan atau merupakan hasil kejahatan, yaitu 2 unit mobil mewah berwarna putih. Amankan Pak. Gimana Pak? Diamankan mobil baru. Ya, mobil baru. Ya, penyitaan biasa lah ya. Tapi benar memang sudah diamankan Pak. Sudah Yang disita. velfire dan Ya, sudah disita. disita. Sejak kapan Pak mungkin Pak? Ya baru semalam. Kita masih cek semua ya yang terkait dengan tadi yang namanya TPPU pasti kita lakukan penelusuran aset. Kalau sudah ada penerapan pasal-pasal TPPU pasal 345 Undang-Undang TPPU pasti kita lakukan penelusuran aset sekali lagi. Berarti dikosongin sama Belum. Statusnya kita harus tentukan dulu kan. Status kepemilikannya, apakah seperti apa, kan kita tentukan dulu. Tidak semua yang di tempat ya udah dibawa itu menjadi bagian daripada mereka. S mendapat dari suaminya mobil dan atau jet disewakan. Iya kan? Karena jet itu kami lihat ada kurang lebih 180 kali penerbangan. Kenapa kita tahu? Kita tracking. Nah, kalau itu mengalir kepada S, ya ikut menikmati. Jadi jangan disederhanakan bahwa istri tidak tahu. Kita belum tahu ya apakah jet itu milik pribadinya yang bersangkutan apa tidak. Ya. Sehingga semua yang kita lakukan ya, yang kita telusuri tentu butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan nanti. Ya, apapun yang kita lihat di media sosial ya, termasuk juga di informasi yang kita terima dari masyarakat dan media akan kita telusuri dalam rangka aset tracing. Kita tentu tetap melakukan klarifikasi, tentu akan tetap melakukan penelusuran. Ya, mengenai siapa punya nanti kita sampaikan. Kalau udah ada penyitaan pasti kita sampaikan. Kalau memang miliknya pasti kita sita, ingat tuh. Iya, kita telusuri nanti. Orang kan kadang-kadang kalau setelahnya siapa yang punya kita belum tahu kan. Kita cek. Kalau yang bersangkutan memang memiliki aset lain di luar dari yang kita pasti kita akan lakukan penyitaan dan penelusuran. Selain itu, tim penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa surat berharga dan 2 kendaraan bermotor mewah yang diduga kuat berhubungan atau merupakan hasil kejahatan dari tersangka lain. Adapun serangkaian penggeledahan dan penyitaan tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Ada penyitaan yang lain Pak mungkin Pak? Ya. Udahlah ditunggu aja ya. Kita masih bekerja ya. Ada update-nya apa lagi Pak? Hah? Ada update-nya lagi Pak? Ya nantilah kita lihat. Sekarang tentu mulai masuk ya, mulai kita gas lagi ya. Malam minggu ini udah kita periksa lagi semua ya. Kita sudah hampir 180 orang kita periksa jadi saksi dan 16 tersangka. Ini kan perlu proses ya. Perlu proses pemberkasan, proses tadi ya, pemanggilan saksi, ahli ya, termasuk juga penelusuran aset. Ini kan butuh waktu yang cukup lama. Jadi sabar aja. Ya semua masih dalam penelitian semua ya. Semua masih berproses dan kita tunggulah ya. Pemirsa, ramai di media sosial bocah cilik berumur 5 tahun nyetir mobil milik PLN sampai menabrak kendaraan lain dan motor milik warga. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu ruas di Jalan Otto Iskandar Dinata, Samarinda, Kalimantan Timur.
Warga kaget lantaran mobil minibus tersebut dikendarai bocah cilik laki-laki. Anak-anak bahayanya ini, aduh. Kembalikan anaknya. Sama bapaknya ini aja. Ya kan? Sama bapaknya kan. Balita 4 tahun, 5 tahun itu kan memang lagi aktif-aktifnya ya. Jadi untuk orang tua yang mendampingi itu juga harus lebih ekstra, harus selalu dilihatin terus, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang nantinya akan kita sesali gitu ya. Seperti yang kayak aku dengar nih, ada anak yang ingin mengemudikan mobil sendiri, itu kan bahaya banget tanpa pengawasan. Just di usia segitu itu mungkin bermain bersama temennya atau mungkin lari-larian, naik sepeda dan juga naik mobil-mobilan. Adik tersebut itu malah naik mobil beneran. Terlepas dari kejadian tersebut, itu aku cuma mau nanya 2 hal. Yang pertama, kaki si adiknya itu beneran nyampe nggak sih ke pedal gas, rem, dan juga kopling? Karena tadi kita tahu di video tersebut itu adiknya memakai mobil bertransmisi manual. Dan yang kedua, pas di kejadian tersebut orang tua atau pendamping adik tersebut itu kemana? Karena adik sekecil itu berkelahi dengan pedal gas, rem, dan juga kopling, dimana mengoperasikan mobil itu nggak semudah yang kita bayangkan. Dari video yang beredar yang diunggah akun @memomedsos pada Jumat kemarin, bocah kecil itu sudah diamankan warga. Tampak mobil PLN tersebut terparkir di tengah kerumunan warga. Belum diketahui keberadaan orang tua dari bocah cilik tersebut dan supir sesungguhnya dari mobil milik PLN itu. Pasar. Mamanya di sini. Mana pasar sini ya? Mamanya di pasar, bapaknya di sini. Bawa dulu mamanya. Oh, bapakmu kerja di pelabuhan, mamamu kerja di sini. Ya, bunda kok bisa nyupir dia? Nah, anak-anaknya. Mamanya di dalam sini bilangnya. Mamanya di dalam. Ini kita nggak bisa langsung menyalahkan si adik, karena umur 5 tahun itu tahu apa sih? Yang jelas ini benar-benar pure keteledoran kedua orang. Peristiwa tersebut sontak membuat warga di sekitar kejadian terheran-heran. Pasalnya anak kecil itu masih kecil, tapi sudah bisa mengendarai mobil yang bertuliskan PLN. Sementara itu warga yang menyaksikan kejadian tersebut melihat kalau bocil itu mengendarai mobil dengan perlahan. Usai menabrak kendaraan lain, bocil yang mengenakan baju biru itu nampak duduk terdiam. Ia dikelilingi warga yang begitu panik dengan aksinya. Amit-amit kalau sampai terjadi apa-apa kan, aduh serem banget ya. Harus lebih diawasi lagi. Dan dari peristiwa tersebut kita mendapatkan pelajaran yang sangat mahal ya pemirsa, di mana kita sebagai orang tua itu harus lebih was-was dalam menjaga anak. Tentunya kita juga harus menyembunyikan kunci mobil kita agar tidak kejadian hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang ada di video tersebut. Sementara itu, seorang bocah cilik perempuan asal kota di Jombang, Jawa Timur menjadi viral di media sosial usai dirinya menangis terseduh-seduh melihat laga pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia, di mana Timnas U23 Garuda Muda Indonesia kebanggaan bocah cilik itu harus mendapatkan hukuman penalti dari wasit pada menit ke-20. Putusan itu terjadi usai Komang Teguh melakukan handsball di dalam kotak penalti untuk menahan tembakan Mohamed Toure. Gak apa-apa. Ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Ayo Sano, jangan gol. Aku tidak mau. Nanti kalau Indonesia kalah, Renata nggak bisa main ya Allah. Sebelum tendangan itu dilakukan, sang bocah terus-menerus menangis dan berdoa supaya Timnas Garuda Muda Indonesia kebanggaannya tidak kalah melawan Timnas Australia. Ia pun tidak mau melihat pertandingan tersebut yang disiarkan layar kaca RCTI beberapa waktu lalu. Sementara itu, orang tua bocah tersebut terus menghibur putrinya untuk tidak usah menangis.
Udah nggak usah nangis. Itu loh kita lihat. Kaget aja ada anak kecil sefanatik itu, tapi syukur alhamdulillah doanya baik untuk timnas Indonesia. Namun suasana pun berubah saat tendangan penalti pemain timnas Australia berhasil digagalkan oleh kiper Indonesia, Hernando Ari. Sontak hal itu membuat bocah cilik itu pun melompat kegirangan karena pemain Australia gagal menyarankan bolanya ke gawang timnas Indonesia. Sementara sang ayah meminta putrinya untuk sujud syukur usai kiper timnas Indonesia berhasil menggagalkan tendangan penalti timnas Australia. Tas dulu Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gak gol, alhamdulillah. Sujud dulu, sujud dulu. Wah, alhamdulillah banget. Di sini dibuktikan kalau doanya anak kecil itu mustajab juga ya. Terima kasih Adek. Pemirsa, Aldi Taher siap menyambut kehadiran anak keempatnya yang kini sedang bertumbuh dalam rahim Salsabila istri tercintanya. Sebab itulah Aldi Taher yang ditemui di sela mengisi kegiatan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat bersiap mempersiapkan diri dengan berbelanja baju untuk calon bayi. Seperti apa keseruannya? Nah, wah pas banget nih ada baju-baju anak-anak nih. Wah Den, lu kan baru punya bayi Den. Kemarin kan istri udah 4 bulan kehamilan, tapi nggak tahu cowok apa cewek. Nah, kalau bayi kan sebenarnya sama aja ya bro ya. Ini kebetulan baru lahiran bayi anak kedua ya. Baru sebulan. Ya kita mau lihat dulu nih. Nah, ini warnanya gini bang. Ya bang. Nih. Wah ini. Aldi Taher sempat bingung memilih baju yang sesuai dengan calon anaknya. Sebab ia juga belum bisa memastikan apa jenis kelamin anaknya itu. Tak heran Aldi Taher memilih baju yang universal dengan warna-warna yang netral. Warna pink. Oh iya netral aja ya? Netral. Iya. Siap bang. Wah ini harganya murah-murah bang. Wow. Nah, ini beneran anak lagi, istri kan lagi hamil bang. Ini newborn nih. Newborn ini. Ya bang. Nanti ukurannya dikasih ya. Motifnya pilih aja nih. Boleh. Nih, ini boleh nih. Ah, ini lucu nih, baby shark, dudu, baby shark. Ya, kan ya persiapan nih, istri lagi hamil, mau lahiran ya udah jadi baju bocah. Tapi ini bisa saya pakai buat manggung nggak bang? Nggak muat bang. Nggak muat. Bisa pakai buat manggung. Ya udah, thank you ya. Bukan hanya membeli baju-baju bayi, Aldi Taher juga membelikan sesuatu untuk istrinya. Aldi Taher pun langsung hunting barang yang dibutuhkan oleh sang istri. Setelah memilih-milih, akhirnya Aldi Taher menentukan pilihan untuk membelikan istrinya sepasang sepatu. Baju anak-anak udah dapat. Gue takutnya bini gue nanti ngiri. Biasa kan si bunda lagi hamil. Nah gue mau ngasih sepatu cewek. Nah, cocok nggak buat istri saya nih? Kebetulan kan bunda itu sepatu warna pink udah ada, warna putih udah ada, warna hitam nggak ada. Ya boleh. Tadi selain inget calon anak, iyalah. Nih sahabat saya kebetulan dia sayang istri, sayang anak. Iya. Jadi kita bapak-bapak kebetulan kan ya abis nyanyi, abis manggung. Ada baju, kebetulan baju anak sama ada nih sepatu.
Keren banget nih buat istri, oleh-oleh. Ukuran 39 ya, warna hitam. Oke. Thank you ya. Nah, sayang istri, sayang anak. Sayang mantan istri. Ini supaya bundanya nggak kok cuma anaknya doang. Iya, Sejak punya anak nih. kan. Tadi kan buat anak. Istri belum. Nah, takutnya nanti dia ngiri, Bro. Benar, harus Pak, sama ini rata. buat istri saya, Pak. Ini buat istri anak saya. Iya. Bapak istri mana? Oh, belum nikah mah. Belum nikah. Kasihan ya lu. Jadi gitu ya pemirsa, kalau kita beliin. Pemirsa, alhamdulillah tadi habis nyanyi manggung ya, dapat baju anak keren banget sama sepatu buat istri. Pokoknya sayang anak, sayang istri. Rezeki insya Allah dilancarkan. I love you. Niatnya couple dengan pasangan, muda-mudi ini malah malu lantaran baju bercorak hitam dan putih yang dikenakan dipakai juga oleh orang lain yang ada di sana. Keduanya tentu tak menyangka jika baju yang dibelinya dari toko online diminati orang lainnya juga. Cerita bermula ketika keduanya melihat baju yang dianggapnya unik dipajang di toko online. Bahkan beberapa kali melintas di laman tampilan akun media sosial. Walhasil, muda-mudi ini merasa jika baju corak garis hitam dan putih itu akan menjadi baju yang seru ketika dipakai. Namun, ketika keduanya datang ke sebuah tempat wisata, keduanya kaget. Ternyata banyak juga yang mengenakan bajunya. Itu sebabnya si wanita terlihat malu sementara si perekam tertawa puas. Tanggapan aku sendiri kalau beli baju online jadi akhirnya samaan semua, ada minus ada plusnya. Minusnya ya kok sama semua ya, jadi kayaknya kok kita janjian gitu. Plusnya jadi kayak satu komunitas ya kan, jadi ada seru-serunya gitu. Nah kalau aku pribadi agak menghindari sih yang seperti itu karena biar nggak samaan aja. Cara menghindarinya mungkin ya aku akan pilih yang paling bawah, jangan yang paling atas. Kalau paling atas kan pasti diincar orang, mungkin yang bawah-bawah yang udah seasonnya udah lewat mungkin agak nggak dicari orang gitu. Iya nggak apa-apa sih, kan mungkin mereka belinya di online shop yang sama atau mungkin memang lagi trennya itu kan, jadi mereka wajar lah punya selera yang sama. Ngapain harus malu, pede aja, asal kita pede kan makainya nggak usah malu. Ya bisa jadi sama kan, jadi ya wajar sih kalau orang mau belinya model yang sama atau di shop yang sama. Ya mungkin masih kalau selama masih sopan ya apa sih. Aksi tak pantas dilakukan oleh seorang pengunjung terhadap penjaga toko roti di Makassar terekam kamera pengintip alias CCTV. Kejadian bermula ketika seorang pria yang mengenakan baju kaos hitam garis putih bercelana jeans masuk dan langsung menanyakan letak CCTV. Bukannya menanyakan harga roti yang hendak dibelinya. Sendirian, datang-datang nanya sendirian, nanya dalam. Orang customer datang nanya bareng, dia nanya belakang sama nanya CCTV datang-datang. Gila Ditarik lo itu, kayak mau buka gak sih dia? Kayak mau buka kan tapi jangan. Gelagat tak pantas sudah terlihat ketika si pria yang mulai mendekati penjaga toko usai bertanya-tanya. Tak lama kemudian aksi tak baik terjadi. Ya begitulah, apa ya, sulit sih kalau zaman sekarang. Mungkin yang pertama saya tidak menyalahkan siapapun, tapi yang pasti laki-laki yang ada di Tokopedia itu salah, karena ya namanya apapun itu juga pasti harus ada mencari yang salah siapa, yang salah siapa. Cuman di pihak yang satunya lagi pun seharusnya jangan sampai terlalu sepi, minimal ada 2 atau 3 orang yang lainnya yang menjaga atau enggak ada security. Jadi
walaupun ada CCTV tetap terjaga. Itu kita kan harus dalam artian waspada, bukan dalam artian bagaimanapun saya tidak menyalahkan yang pihak perempuan atau menyalahkan siapapun, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita waspada ketika ada itu mungkin tidak akan terjadi seperti itu. Nah kalau yang katanya udah pasti salah ya, memanfaatkan situasi ya kan, seperti kata kalau dulu ada acara di RCTI ya, kejahatan datang karena ada kesempatan.